Mengapa Nadiem divonis 10 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti 809 miliar rupiah? Yakut kapan dan berapa lama? Ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dijatuhi vonis 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah atau pengganti penjara 190 hari. Dia juga diminta membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah terkait dengan kasus pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome OS di Kemendikbudristek. Jika Nadiem tidak mampu membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukum penjara selama 5 tahun. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, putusan ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang diajukan. Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah atau pengganti penjara 190 hari, serta uang pengganti 5,6 triliun rupiah atau pengganti penjara 9 tahun. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidiar, ucap Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa 30 Juni yang lalu. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan Nadiem wajib membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua, selain Nadiem, bekas Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyadsah, bekas Direktur SD pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sri Wahyuningsih, dan konsultan Ibrahim Arif atau IBAM juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Sri diputus menjalani hukuman 4 tahun penjara dan Mulyadsah dihukum 4,5 tahun penjara. IBAM juga divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta. Sementara itu, bekas staf khusus Nadiem yaitu Yuristan masih buron sampai saat ini. Ketiga, hakim anggota Sunoto menjelaskan 4 unsur pada dakwaan subsidiar untuk Nadiem telah terpenuhi. Unsur tersebut meliputi setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan wewenang, serta kerugian negara. Dalam pertimbangannya, Sunoto menyatakan mens rea atau niat sengaja Nadiem untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang terlihat dalam pola yang berulang. Ada pola berulang dengan pergantian jabatan atas resistensi internal, penghilangan hambatan yang ada dengan mengganti pejabat. Konsistensi pola ini mengeliminasi adanya kebetulan administratif belaka. Ini memperlihatkan ada mens rea atau niat sengaja terdakwa dengan mengeliminasi pejabat yang menolak, ujar Sunoto. Keempat, atas vonis hakim tersebut, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kelima, Werda Chandra Trilaksita, akademisi yang sedang menyelesaikan disertasi pada program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang, dalam tulisannya Pelajaran dari Vonis Nadiem Memagar Jarak Bisnis dan Kekuasaan, mengungkapkan kasus Nadiem penting dibicarakan karena membuka persoalan yang lebih besar daripada hanya soal perkara pengadaan Chromebook. Persoalan itu adalah bagaimana batas antara pengusaha dan pejabat negara seharusnya ditegakkan. Dalam jabatan publik, persoalannya bukan hanya apakah konflik kepentingan benar-benar terbukti secara pidana, melainkan juga apakah keputusan publik terlihat bersih, netral, dan bebas dari bayang-bayang kepentingan pribadi, bisnis, atau relasi masa lalu. Konflik kepentingan tidak selalu hadir dalam bentuk suap yang terang benderang. Konflik kepentingan bisa hadir sebagai relasi kepemilikan masa lalu, afiliasi bisnis, kedekatan, ekosistem, jejaring profesional, atau keuntungan reputasional yang sulit diukur tapi nyata. Keenam, masih menurut Werda, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang beranggotakan 38 negara dan bermarkas di Paris, Prancis, dalam penjelasannya tentang makna konflik of interest, menyebut konflik kepentingan sebagai bentuk antara tugas publik dan kepentingan privat pejabat publik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab resminya. OECD juga kemudian menegaskan bahwa konflik kepentingan bukan korupsi pada dirinya sendiri, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak integritas keputusan publik dan melemahkan kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu, dalam tata kelola pemerintahan modern, konflik kepentingan tidak cukup dijawab dengan kalimat tidak ada bukti saya menerima uang.
Yang juga harus dijaga adalah jarak etika antara kewenangan negara dan kepentingan privat. Seorang pejabat publik bukan hanya dituntut tidak korup, tapi juga harus memastikan keputusannya tidak tampak dikendalikan, dipengaruhi, atau dibayangi oleh kepentingan bisnisnya sendiri, relasi bisnis masa lalunya, atau ekosistem ekonomi yang pernah membesarkannya. Hukum administrasi Indonesia sebenarnya sudah memberikan pagar. Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi apabila keputusan atau tindakan dilatar belakangi kepentingan pribadi dan atau bisnis, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi, atau hubungan lain yang dilarang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga mengatur konflik kepentingan. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, ketika seorang pejabat mengambil keputusan atas barang atau jasa yang menyangkut layanan pendidikan, ukuran etiknya tidak cukup hanya tidak menerima uang, tetapi juga apakah keputusan itu bebas dari bayang-bayang kepentingan privat, relasi bisnis, atau ekosistem usaha yang pernah melekat pada dirinya. Dalam kasus Nadiem, terlepas dari semua pembelaan dan proses hukum lanjutan yang masih tersedia, seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia. Jangan lagi jabatan publik diperlakukan sebagai ruang eksperimen bagi figur bisnis tanpa pagar etika yang ketat. Jangan lagi negara terlalu mudah mengundang pengusaha menjadi pejabat hanya karena dianggap sukses di sektor privat. Yang harus dibela adalah prinsip bahwa pejabat publik tidak boleh berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan. Yang harus dibela adalah kebutuhan negara untuk membangun jarak yang tegas antara bisnis dan kekuasaan. Rangkap peran, rangkap kepentingan, dan persilangan bisnis kekuasaan harus dikurangi sejauh mungkin. Sebab sekali kepentingan privat masuk ke ruangan kebijakan publik, yang rusak bukan hanya satu keputusan, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara. So, ngomong-ngomong, setelah kasus Nadiem masuk babak vonis, kasus terdakwa korupsi Haji ex Menak Yakut, bagaimana ya kelanjutannya? Kok sepi-sepi aja? Paham sampai di sini? Salam melek politik.